Bro. Ya ini kan kemarin udah ketemu Mama. Aku mau latihan dulu ya. Aden, jangan ganggu ya. Ya udah, ntar kalau Rafa udah bangun aku ke situ deh. Bahaya tuh si Rafa tuh kayak gitu-gitu tuh. Emosian kayak anak kan. Banting banget emosian. Enggak. Ntar takut emosian di jalan kalau ada apa-apa langsung di orang. Udah, habis itu aku nggak banyak basa-basi. Aku mau latihan lagi sama Volan. Di hari kedua, pas saya datang, tiba-tiba dia udah mempersiapkan matras. Ini bantingan nih? Iya, bantingan. Hop! Ini cover dulu nih. Cover, tahan, terus masuk. Nah, ini dorong badannya, ini tarik. Waduh. Oh, itu pertama. Ya. Bisa bergerak Tuh, lihat Papa lagi latihan berantem. Papa tuh kalau udah gede jangan berantem kayak Papa ya. Baik, jangan bawa asem. Keringetan. Ya, nih. Tuh, lihat Papa ya. Dua kali ke depan. Rafa tuh lihat ya. Ini, Hati-hati lo ya. ini atau ini Jangan dua pukul. aneh-aneh. Siapa? Wah. 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 Apa dibanting-banting? Sekarang yang ketiga. Bantingan tuh banyak ya. Banyak banget. Tapi kalau gitu mah orang dibanting gitu mah nggak akan kelas bro. Lu bantingannya masih kelas rendah menurut gua. Yang emang bisa tuh bikin orang wah. Jadi pas gua banting orang itu dia juga nggak bisa bergerak. Ya, lihat. Oke, yang ketiga. Hoi. Ya. Sip. Siap. Hati-hati lo Papa. Siap. Wah. Jangan main kayak gini dong. Wah, bahaya banget itu suami saya nih. Udah nggak apa. Kalau sakit gimana nih Mas? Udah nggak Kamu apa. mah jangan aneh-aneh. Nggak mau nanti kalau patah-patah gimana? Nggak apa-apa orang lagi latihan. Tadi kan. Aduh tapi bener-bener tuh tadi tuh Ya bantingan. udah jangan nggak mau main-main kayak gitu-gitu ah. Nggak. Ya normal-normal aja nggak mau. Kaget. Aku kan takut lah kalau misalnya patah gimana. Kalau badannya sakit-sakit gimana. Kalau itu segala macam gimana. Aku langsung berpikir yang aneh-aneh. Aku bilang udah pokoknya aku nggak mau ada sampai kenapa-kenapa. Apalagi banting-bantingan gitu. Nggak mau pokoknya. Nggak apa-apa kan Rafathar. Orang nggak apa-apa bro. Gimana? Tadi gimana bro? Nggak usah diulang-ulang. Awas ya diulang-ulang. Nggak apa-apa. Nggak. Ih orang nggak apa-apa. Coba tadi lagi. Stop. Kamu tuh gimana sih? Kan aku lagi Nggak latihan. boleh kayak gitu-gitu. Tuh Rafathar aja diem aja. Enggak. Kalau gua aku taruh Rafathar di tengah situ loh biar nggak bisa latihan. Woi! Nggak main kayak gini-ginian. Aku stopin aja. Pokoknya nggak boleh mereka latihan fighting. Aku nggak mau. Pokoknya sampai ada kenapa-kenapa aku nggak mau denger. Ah si Gigi mah dasar. Jadi keganggu kita latihannya. Volannya jadi nggak enak. Aku lebarin nih, lebarin ke sini loh kalau main-main gitu. Jangan kamu orang lagi latihan gimana mau cepet jago. Nggak. Pokoknya awas ya. Sampai ada patah-patah aku nggak mau. Oke, sekarang Awas. banting. Nih, Ini suami saya. maju lo. Aku mau banting dia. Ya udah kalau dia nggak apa-apa dibanting. Kan, sini, lihat dulu. Lihat. Yang. Yang mana? Oh iya. Wah keren. Kamu kalau dia dibanting senang, kalau aku dibanting Jangan nggak kalau suami senang. aku jangan dibanting-banting ya Gimana Mas. Dan saya keselin. Kata Gigi gini. Ya kalau dia nggak apa-apa. Bro, banting gue lagi bro. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa udah namanya juga cewek. Aduh, dimarahin lagi. Enggak, Apa ya? tadi yang terakhir tuh emang ajarin gue dong. Terakhir ya, banting itu ya. Iya, coba Oke, dong. segini, tarik, ini cover, ini hipsnya, angkat. Waduh, buset emang keras sih. Tapi emang itu kan bantingannya menggunakan teknik. Bantingannya dia oke. Coba lompat dari sini. Buset, Vi dari situ, Vi beneran, Vi. Jangan yang lompat gitu. Coba bro, set. Gue aja bisa tuh. Iya. Enggak lu bisa nggak yang gitu? Oke. Coba. Habis ini langsung latihan lagi ya? Ya tapi awas di atas ada itu bro. Bisa nggak? Ya bisa. Ini beneran lu kan? Iya bisa. Ini lu lihat muka gua di sini, Vi. Siap ya. Tuh, belum pernah latihan lagi. Wah bener berarti yang di film itu lu ya? Lah emang gua, Vi. Berarti bukan peran pengganti dong? Bukan. Gokil. Udah. Gue pengen bisa yang kayak gitu bro. Jangan latihan basic dulu. Kita latihan jatuhnya dulu. Gila. Latihan jatuhnya bagaimana, banting-bantingnya bagaimana. Coba lu banting kayak tadi dong. Kan udah bisa tuh. Ini set Ya, ya. masuk. Tarik, set, banting. Siap. Mas Safi.
ngapain? Lagi latihan gua. Saya Raja Silat dari Padang, Mas Raffi. Saya mau nantang guru Mas Raffi, ngapain belajar sama ini, sama abang ini? Volan. Tadi dia bisa jungkir balik ke belakang, Pai. Lepai aja, Lepai kan bisa silat Padang, Mas Raffi. Coba. Nantang Lepai ya. Aduh. Hah? Anu, Coba aja. kan gue cuma ngajarin. Terus saya ngapain? Sikat. Yakin? Sakit besar Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berliku tajam Itu Mas Raffi, Padang. Hebat lu ya. Silet Minang. Lu kalah lo sama dia lo. Lu kalah lo sama dia. Wah, lu guru sile. Pertama kalinya pas berantem itu memang Lepai sempat menjatuhkan gurunya. Iya bener sih, saya dibanting sama dia. Wah, gue bilang si Lepai oke banget nih. Akhirnya gue tantangin lagi, ayo, lagi. Itu jurusnya Lepai. Itu beda khas. Lagi, Pai. Lagi. Udah, satu aja. Satu aja gimana lagi dong? Lagi, Pai. Ayo. Jadi harus pakai silat juga nih. Kan silat juga lu, Bro. Lu silat, lawan silat. Yang nyerang dulu siapa, Mas? Bebas, gue pengen lihat. Has! Yo! Mas Raffi! Nggak ada mainnya kayak gitu, Mas. Itu bukan silat, Mas. Ada Mas Raffi! Kalah lu, Pai, lu. Jangan, udah itu, Mas. Cuma 2 kali, Mas. Banting, Bro. Banting, Bro. Iya. Iya. 1, 2, 3. Lo kalah lo. Payah lo. Ternyata awalnya itu dia bercanda aja ini guru. Yang keduanya malah Lepai jadi jatuh, hampir dipukul bener-beneran gitu, ya Allah. Dan si Raffi senang sekali, tapi tetap saya membanting Lope itu dengan safety. Lepai tadi menang, dia juga menang, biasa. Coba permainan. Udah coba terakhir. Lu takut lo lagi lo. Ini penutup, Mas. Ya udah penutup ya. Penentu, Mas. Bisa silat juga, Bi? Sikat. Itu dikata sob. Itu penutupnya. Lu mau minta maaf, lu udah pergi lo. Ya kerjaan masih ada, Mas. Udah sono. Permisi dulu, Pak. Terus tiba-tiba salaman. Itu saya kaget sih, karena bilang salaman, oh ya udah. Malah minta maaf. Wah, gimana sih si Lepai ini ada-ada aja. Kira gue dia jago beneran. Ternyata kayaknya kebetulan dia. Ngapain sih Pak Roni? Enggak, Magi. Lihat aja. Lihat apa? Kenapa nggak ikut latihan? Kalau mau lihat dong mah, ikut aja latihan. Males, Magi. Cuy, lo males. Kenapa males? Bete lihat Mas Raffi. Ngapain bete? Saya mah takut ngeliat muka Pak Roni kayak begitu, kayak mau makan orang. Gak kesel aja Mas Raffi, Magi. Hah? Kesel sama Raffi kenapa? Iya, gimana ya? Kayaknya saya nggak ada gunanya gitu di sini. Nggak ada gunanya. Kenapa? Ya kan saya sama Mas Raffi udah 3 tahun, Magi. Terus? Kalau saya ada apa-apa, saya terus yang maju. Oh, maksudnya Pak Roni itu merasa tersinggung gitu, Raffi sekarang itu bela diri gitu. Ya iyalah, Mbak Gigi. Ya terus? Ya nggak apa-apa. Kayaknya saya itu gitu gak berguna gitu loh. Ya berguna. Ya itu buktinya Mas Raffi, malah latihan sama orang lain. Ternyata Pak Roni itu merasa kecewa, sakit hati, pokoknya nggak suka gitu melihat Raffi itu latihan fighting karena menurut dia
buat apa Pak Roni kalau misalnya Raffi itu belajar fighting sama orang lain dan akhirnya dia belajar fighting membela dirinya sendiri. Pak Roni merasa nggak ada gunanya. Ya gimana dong? Saya kan bisa juga sebenarnya Magi. Ya mungkin kan kalau misalnya pas lagi sendiri kali gitu, jadinya kan Pak Roni kan bisa aja kalau lagi pulang kampung, lagi cuti gimana? Saya mau resign aja lah Magi. Saya ngambek. Jadi orang jangan ngambek-ngambek Pak Roni. Bukan ngambek Magi, ya percuma dong ada saya di sini, Mas Raffi latihan sama orang lain. Aku kaget, ngapain Pak Roni resign? Aku bilang, ya nggak gitu caranya. Mungkin Raffi itu cuma pengen punya basic aja buat dirinya sendiri. Bukan berarti Pak Roni itu nggak ada gunanya. Pokoknya sih nggak mau denger resign kayak gitu, nggak beralasan. Kalau resign itu ada alasannya. Kenapa gitu loh Pak Roni? Kalau misalnya Pak Roni merasa tersinggung gitu, ya ngomong. Atau memang ya buktiin kalau Pak Roni itu juga bisa gitu, harus semangat. Malah resign, orang mah kerja nggak bisa lah kayak gitu. Apa-apa resign, apa-apa ngambek gitu. Jadi ya, saya harus buktiin nih. Ya iyalah Pak Roni. Oke deh, kalau gitu saya buktiin Magi. Bahwa saya juga bisa Magi. Ya iyalah emang harus kayak gitu. Kok. Yaudah Magi, saya pamit dulu. Kemana? Ya mau buktiin Magi, saya juga bisa. Mau ngegebukin siapa? Saya mau buktiin bahwa juga saya juga bisa. Oh, yaudah. Oke. Oke Magi, saya pamit dulu Magi. Udah saatnya mungkin Pak Roni itu lebih membuktikan diri kepada Raffi kalau misalnya dia tuh memang bisa semuanya. Jadi supaya Raffi tuh mungkin merasa lebih aman lagi. Jadi dia nggak perlu belajar fighting lagi. Akhirnya Pak Roni semangat untuk belajar lagi. Belajar duduk dia. Belajar duduk, udah belajar duduk, hebat. Kok Rafathar udah bisa duduk sih? Belum, belajar duduk ini namanya. Kenapa itu? Kamu kenapa encok pegelinu apa sih? Badan aku sakit-sakit semua yang. Ya Allah, lagian sih aku juga udah bilang kalau udah tahu banyak kegiatannya, kamu tuh juga jangan diforsir gitu loh, istirahat yang benar. Kalau kayak gini nanti kamu kerjanya gimana? Badan aku kaku semua ini. Ya udah pasti. Ya kalau udah lama nggak olahraga harus nggak langsung kayak gitu. Pemanasan dulu, beringan-ringan dulu ya. Kamu mah cari penyakit sendiri. Tuh diketawain sama Rafathar tuh. Wah, badan gue bener-bener deh kayak digebukin 100 maling. Badan gue sakit banget. Udah tahu syutingnya dari pagi sampai malam. Udah gitu kerja terus. Waktu istirahat nggak ada, ya pasti kan nggak enak badannya. Sekarang kamu yang kaku apanya? Semua pinggang, Kamu jalannya kok kayak orang apa tadi? encok, pinggang, Sunatan mau nggak? pinggang, tangan, kaki. Tapi bang nggak boleh sih kalau udah lama tuh nggak boleh. Jadi harus pemanasan dulu, apa ya ringan-ringan dulu. Wah, mau dipanggilin tukang pijit itu yang biasa itu? Enggak usah deh, kamu aja pijitin aku dong ya. Ya kan nggak ngerti banget kalau kayak gitu tuh mah harus bener-bener yang Nah, itu tukang enaknya. pijit. Aduh, Enak ya? Mau nggak, Afi? aduh, Peletek. aduh. Lupa apa badannya sakit semua nih Rafathar. Tuh nangis tuh dia tuh. Badan papa sakit Uju semua. papa. Oh, ampun. Dia kepengen ini tuh papa. Pijitin papanya mah. Patan. Patan pijitin papa dulu. Pijitin. Tuh. Aduh. Ya udah mama panggilin deh, kamu daripada ngeluh gitu. Ya? Kayaknya udah nggak bisa latihan lagi deh. Ya makanya latihannya aneh bener sih kamu. Udah mama panggilin Gigi, telepon biasanya itu loh. Emang nggak boleh sih kalau kita olahraga terlalu diforsir, apalagi kalau sebelumnya kita nggak pernah olahraga terus diforsir yang ada malah pegel-pegel. Tapi jangan kuat kalau nih. Enggak, pelan-pelan itu. Ini yang silat padang kalau nih. Ayo maju. Tapi jangan kuat-kuat. Itu suara apaan sih? Itu Pak Roni lagi cak. Ngapain sih lo itu? Enggak, si Pak Roni tuh ngambek tahu. Dia tuh merasa kalau dia itu nggak berguna lagi karena kamu tuh udah mau latihan sama orang lain gitu. Oh. Ini kamu ngomong deh. Nanti sebelum nanti malah dianya tambah tersinggung kali. Panggil aja sih. Oh, dia mau nenen kali ini. Pak Roni jangan kuat-kuat dong. Kan pelan itu. Hah, hes. Gimana ini? Gimana kamu gimana sih? Yang benar dong wajahnya. Jadi setelah adu nyali sama Pak Roni, ternyata Pak Roni memang bagus sih bela dirinya karena ya seorang
ya namanya bodyguard. Akhirnya Pak Roni ngajarin Lepai bela diri. Panggil kan si Roni. Gue ajak ngobrol. Ya udah kamu mending ngomong aja deh sama Pak Roni. Rafata kok Ngantuk dia tuh. Ngantuk. Pijitin saya dong nih. Kamu ngapain lagi pakai baju-baju begitu? Pijitin saya dulu. Kamu katanya Gigi mau ngundurin diri segala. Ya habisnya saya kayak gimana gitu bos, kayak gak ada gunanya saya sama bos. Nggak ada gunanya gimana maksudnya? Kan kamu yang jagain saya. Ya iya bos, jadi saya selama ini ikut bos, kayak gak ada gunanya bos, ngapain latihan bela diri? Kan gitu. Kemarin saya latihan bela diri itu kan untuk melatih self defense saja. Lagian kalau ada apa-apa saya langsung bisa bergerak, bukannya saya nggak butuh sama kamu. Kamu kalau berpikir jangan kayak gitu dong. Kan kamu itu yang udah ngejagain saya sampai kapanpun juga. Kamu jagain saya, jangan kamu berkecil hati kalau saya latihan sama orang lain. Ya habisnya bos nggak ngomong dulu sih bos. Ya udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Jadi apa-apa tuh jangan ada sesuatu tuh keluar, apa sih ada sesuatu tuh udah nggak mau kerja lagi gitu. Jangan kayak gitu, jangan ngambek-ngambek. Udahlah. Neng diomongin. Kamu pijitin saya dulu. Kamu jangan mikir yang jelek-jelek. Saya kan masih selalu butuh kamu buat jagain saya. Nah, bos. Udahlah. Pegel nih saya. Neng main pijit-pijitan tuh. Ini yang ini mau nen. Ya, latihan lagi bos. Enggak lah, saya nggak usah latihan-latihan lah. Kan saya udah ada kamu yang jagain saya. Nah gitu dong. Udah aku mau nenenin dulu ya. Nenenin dulu deh. Ya. Udah deh. Yang nanti malam aku temenin kamu loading ya. Ih, orang dibayangin nggak usah. Aku tuh udah ada teman-teman aku, ada Mas Teguh segala macem. Mending kamu istirahat. Kamu sama Rafata sama Mama. Udah. Udah nggak apa-apa, aku temen deh. Katanya Udah Ron, kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Badan saya sakit semua nih. Coba bertakin badan sini dong, begini dong. Cuman masalah komunikasi doang. Emang komunikasi itu penting. Setelah aku jelasin, Roni juga ngerti. Alhamdulillah, udah deh gue minta dipijitin sama si Roni. Tapi si Roni itu memang berarti setia dia. Dia bersungguh-sungguh untuk menjaga saya dan keluarga. Menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku, tajam. Aduh, badan gue pegel semua nih. Aduh. Pegel badan. Kebanyakan cari uang sih. Bukan, gue tuh latihan berantem sama si Volan, bela diri. Tahu nggak Volan? Biar kalau ada maling, ada penjahat yang gangguin bini gue sama anak gue bisa sikat. Oh, emang nggak punya ajudan? Pijitin dulu lah. Emang nggak punya ajudan, orang kaya kan? Iya, tetep aja lah. Gue izin live deh ya. Nggak boleh ya? Ya, tapi kan masih bentar lagi, ah. Iya, aduh. Kamu ya sejam lagi ya, abis itu ke tukang pijat. Ron. Ya. Ada ini nggak Ron? Koyo bos. Izin dulu. Kenapa? Pegel, sakit-sakit badan gue semua nih. Gara-gara bela diri tadi ya? Hah? Gara-gara bela diri tuh? Nggak tahu. Capek. Makanya kalau belajar bela diri tuh jangan instan bos. Pelan-pelan dong. Ini udah dipijit, marah-marah mulu. Makanya kalau belajar bela diri itu jangan instan. Semua ada tahapan-tahapannya. Saya ini udah dan 2 bos. Udah. Aduh, pelan-pelan dong Ini deh, bajunya mana deh? Udah saya ganti baju deh. Ya udah. Emang gua kalau dengerin istri malah kita suka nggak denger. Kalau dengerin teman malah lebih denger. Tapi padahal istri udah bilang kan, karena olahraga kita yang terlalu diforsir, badan kita capek. Tapi kan mau nggak mau kita harus profesional. Ya udah, akhirnya aku berangkat ke tempat bazarnya Sri. Dan janjian kan sebenarnya Raffi katanya mau nyamperin nanti, jadi aku berangkat sendiri ke tempat bazar buat loading, bawa manekin dan LCD TV. Nah, sampai di sana udah ada beberapa teman aku udah di sana. Maaf ya terlambat. Uci mana? Belum datang. Ya ampun. TV-nya kok udah datang? Tapi kok belum nyala? Belum lengkap. Kok nggak dinyalain? USB-nya mana? Belum ada playernya. Kan bisa colok USB kan? Itu Oh, nggak nggak bisa dicolok USB-nya. Lalu gimana dong nih? Aku lihat LCD TV-nya dan ternyata baru sadar kalau ternyata
itu tuh nggak ada colokan USB-nya. Sedangkan yang kita punya data tuh foto-foto, video itu ada di dalam USB. Sambil ngecek-ngecek terus aku ngebuka ini banner buat dipasang di backdrop belakangnya kan. Ternyata apaan yang salah? Lihat deh. Masa sih? Oh iya, kok fotonya kita cuma kecil nggak kelihatan gini, terus tulisan serinya mana? Udah gitu buram. Terus tulisan serinya mana? Belum. Lagi di print. Ini kita jualan kita apa jualan seri? Makanya kayak jual foto-foto kita. Warnanya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Warnanya tuh tintanya tuh kayaknya kurang keluar gitu. Jadinya bingung antara mau dipasang atau enggak. Apa yang bakal kita pasang dulu karena backdropnya masih kosong. Tapi ya udah akhirnya kita mutusin untuk rapi-rapi yang ada dulu. Dimulai dari karpetnya, buat pasang bajunya. Pokoknya kita tata-tata dulu lah sambil nunggu backdropnya jadi. Keren lu, penampilan lu bagus. Bener. Salam buat Sule ya. Keren sih Ki. Duh, halo. Kang, sekarang Kang Charlie. Duh, mendadak banget bro, thank you bro. Aduh, dadakan banget Kang Charlie kau sekarang mah. Aduh, sekarang banget. Ya di mana studio di mana? Hah, di Bandung? Studio Kang Charlie di Bandung? Alas ya, gimana ya? Yaudah deh Kang. Ya udah kalau ada pilihan ya saya kesana aja. Nggak ada waktu lain. Tuh. Ya udah tuh Kang. Ya, saya ngerti ya tuh. Ya makasih Kang ya. Waduh. Gimana ya, gue bingung juga. Gue kan udah janji sama Gigi mau nemenin Gigi untuk loading barang. Udah gitu badan gue pegel-pegel lagi, capek-capek. Ya udah deh gue bilang ke Kang Charlie, udah deh Kang, saya berangkat sekarang ya. Ron, kita langsung ke Bandung aja ya. Hah? Ke Bandung? Iya langsung ke Bandung, mau rekaman saya di rumahnya Charlie Setia. Kan udah janjian sama Mbak Gigi mau loading barang. Iya ini masalahnya Charlie-nya udah mau touring, udah mau tour kalau misalnya hari ini enggak, ntar lagu yang buat Rafathar nggak jadi. Terus gimana Mbak Gigi? Ya udahlah pokoknya langsung aja lah kita. Telepon aja bos sekarang Mbak Giginya. Biar ini nanti nggak enak lagi. Ya udah ini langsung ke arah Bandung aja, selain ke arah Bandung ya. Ini telepon dulu Mbak Giginya. Oh yang? Aku langsung ke Bandung ya. Gimana sih? Bandung kan kamu namanya loading. Iya udah kamu loadingnya ditemenin sama si Bambang aja. Iya kan emang kamu sama Bambang lah. Iya bukan, kan kamu sama teman-teman juga cewek-cewek. Ya tapi kan katanya kamu jadi mau nemenin aku. Iya aku mau rekaman lagunya Rafathar ya, nggak bisa besok-besok Charlie udah nggak bisa. Kamu udah deh nanti apa? Iya aku langsung pulang nih, TikTok nyampe langsung ya. Kamu hati-hati, kamu kabarin aku ya. Kenapa Gi? Tuh si Raffi katanya mau kesini nggak jadi. Gimana emang Tuh gue tungguin. Untung ada lo yo. Gitu, jadi suami itu harus temenin istrinya. Malam-malam itu nggak boleh sendirian. Kipas gue kemana ya? Apa? Dia masih Gue Bandung ini baru mau ke Bandung. Kamu mau ke Bandung? Ada kerjaan? Iya. Nggak lama abis Raffi telepon lagi beres-beres, tiba-tiba ada telepon dari Memerita ngabarin kalau Rafathar rewel di rumah. Waduh, aku jadi nggak enak nih kan. Sedangkan kan kita nata-natanya belum selesai. Tapi ya mau nggak mau aku bilang sama teman-teman aku kalau aku harus pulang duluan karena Rafathar rewel di telepon mama. Oh gitu. Gak apa-apa. Lu jangan nggak apa-apa. Nggak serius, keles kalau gue punya anak juga gue pulang. Tapi kalau kita punya anak berdua gimana dong? Pulang dua-duanya. Pulang Sasa. Udah nggak apa-apa. Yuk. Udah nggak apa-apa. Gue udah dia kok. Ya udah besok kita ketemu lagi di sekolah. Aku pulang duluan ya. Iya. Apa ya? Yes. Dah bro. Dah. Hati-hati. Aku minta tolong mereka yang jagain semuanya dulu gitu sampai beres. Tapi ya mereka alhamdulillah ngerti. Ya udah akhirnya aku pulang duluan. Pas nyampe ke studionya Charlie di Bandung, namanya Kana Studio. Di sana Charlie udah nunggu di tempat recordingnya. Alhamdulillah lagu yang aku kasih judul Penerus Darahku untuk sahabatku Raffi Ahmad
sudah sampai back vokal Raffi Ahmad. Terus Charlie nanya kan sempet, Vi hafal nggak liriknya? Wah, aku bilang belum hafal Kang. Akhirnya aku tulis dulu di kertas, Charlie Setia diktein, aku tulis, judulnya tuh Penerus Darahku. Gak lama, Charlie nanya udah siap belum? Aku juga nggak mau lama-lama karena udah malam juga tuh, udah jam 1 malam. Ya udah, akhirnya aku masuk ke studio rekaman. Proses lagu ini memang agak sedikit mepet-mepet waktunya, dan aku juga bikin ya tetap maksimal. Alhamdulillah, walaupun memang agak ribet dengan waktu, ya kelar juga alhamdulillah. Adalah darahmu yang selalu memberi cinta untukmu. Kau penerus darahku, sebagai tanda lanjutnya perjuanganku. Aku pengen cepet-cepet diedit deh lagunya, pengen cepet-cepet selesai gitu. Kan mulai masuk rekaman jam 1, jam 2, setengah 3 aku akhirnya udah mau siap-siap pulang lagi ke Jakarta. Menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku. Tolong siapin barang-barangnya ya. Usah. Bang Toyib yang nggak pulang-pulang. Kenapa capek? Hah? Kamu gimana yang loading barangnya? Udah kok, udah beres, alhamdulillah udah bagus semuanya. Aku tuh memang nggak pulang ke rumah karena dari Bandung yang Charlie abis rekaman kan aku langsung live pagi-pagi, udah nggak tidur. Sekarang akhirnya pas aku nyampe apartemen, ya Gigi bilang Bang Toyib nggak pulang. Emang karena aku nggak pulang. Bang, minta maaf ya kalau aku emang terlalu sibuk, banyak waktu. Tapi kan aku ngelakuin ini buat keluarga, buat kamu, buat Rafathar. Selain ada tabungan, aku juga punya satu karya yang siapa tahu lagunya aku, lagunya kamu tuh buat Rafathar. Meskipun bukan uang, tapi kan lagu itu ada historinya. Siapa tahu kalau nanti aku udah nggak ada, nanti Rafathar bisa dengerin lagunya terus, ingat terus sama papanya sampai kapan juga. Iya kan? Judulnya aja Penerus Darahku. Karena Rafathar itu penerus aku, kalau nanti aku udah nggak ada lagi. Kamu mau diulang-ulang terus kayak gitu-gitu? Kenapa kamu sedih kalau aku nggak ada ya? Udah, kamu mau makan apa? Aku siapin makan. Kamu sedih kan kalau aku nggak ada? Mungkin kalau sekarang kita belum bisa merasakan gitu artinya lagu ini, tapi kalau aku sama Gigi nanti udah mulai tua, udah menua, udah umur mungkin 40 tahun, Rafatharnya udah besar, pasti lagu itu akan menjadi mahal itu dalam arti kata punya nilai cerita, nilai histori yang benar-benar apa ya, jadi kenangan lah. Saya makasih ya, kamu baik banget sih sama aku. Ya masa jahat? Gimana yang kamu baju serinya oke nggak? Alhamdulillah sih katanya, tapi aku belum sempat ke sana. Nanti abis ini ke sana baru. Panas ya? Panas. Aku pengen cepet selesai deh, pengen cepet lagunya udah diedit yang buat Rafathar, bagus banget yang lagunya. Kata-katanya tuh bagus. Bagus nggak rekamannya? Bagus kan? Bagus juga. Bagus yang mana sama aku? Ya kan sama-sama bagus lah, lagunya kan buat anak kita. Jadi Rafathar udah gede nanti bisa dengerin lagu yang dinyanyiin sama mamahnya, bisa juga dengerin lagu yang dinyanyiin sama papahnya. Makanya kamu tuh kalau kerja tuh yang bener, waktunya tuh diatur yang bener. Masa kayak gitu dari pagi sampai pagi lagi, tidur sebentar langsung syuting lagi. Nanti kalau papanya udah nggak ada, nanti kamu mau gitu. Iya, nanti kalau aku suatu saat udah meninggal, nanti Rafathar bisa punya kenangan lagunya. Kamu kan namanya juga, kamu jangan sedih dong. Nanti kan kalau aku panjang umur syukur. Nanti kalau aku meninggal duluan, nanti Rafathar. Kamu tuh kayak gitu, Mama aku. Kenapa sih yang kan aku
Berarti Rafathar supaya punya kenangan dari papanya. Ya kan? Ya sebenarnya yang aku lakuin semuanya ini kan buat keluarga, untuk latihan bela diri, supaya ya apapun kan aku harus bisa melindungi keluarga kecilku sendiri. Kalau untuk lagu buat Rafathar itu adalah tabungan kenangan dari aku untuk Rafathar. Kalau Rafathar udah besar, aku udah menua nanti, Rafathar punya satu memori lagu yang aku dedikasikan buat Rafathar. Dan segala semuanya sih intinya yang aku lakuin ini buat keluarga, buat istri, sama buat anak aku, buat keluarga.